Baik teman-teman semuanya, karena udah jam 1:10 dan Kak Via udah join, kita mulai aja ya webinarnya. Oke, selamat siang semuanya. Saya ucapkan selamat datang pada seluruh peserta yang hadir pada webinar kita kali ini, yang bertema Closer to Key Arts and AMA Plus Scholarship. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar kita kali ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita hari ini, Kak Via Priyanka. Selamat siang, Kak Via. Halo, selamat siang Kak JJ dan teman-teman semua. Oke, JJ akan membacain webinar hari ini ya. Sesi webinar akan dilakukan tepat waktu. Diharap semua peserta join Zoom 10 menit sebelum sesi webinar dimulai. Yang kedua, host akan mengatur semua mikrofon peserta ke mode mute. Yang ketiga, semua peserta wajib menggunakan nama lengkap sebagai bukti kehadiran di webinar. Yang keempat, di akhir sesi nyalakan kamera ya untuk sesi foto. Dan yang terakhir, sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang mengikuti sesi dari awal hingga akhir dan mengisi kuesioner yang akan dibagikan di akhir sesi. Baik, teman-teman, kita mulai aja ya. Pasti teman-teman udah penasaran nih dengan materi yang akan disampaikan oleh Kak Via. Kepada Kak Via, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon konfirmasinya, Kak JJ suara aku kedengeran nggak? Kedengeran, Kak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Gimana nih teman-teman? Udah gak kerasa ya, 2 tahun aja kita ngadain kegiatan serba online, termasuk acara kali ini. Oke Kak JJ, makasih banyak ya udah mempersilahkan saya untuk langsung berbagi informasi, speak up ke teman-teman semua yang udah hadir di acara webinar Closer to Key Art and AMA Plus Scholarship. Makasih banyak juga buat teman-teman yang udah mau join ikutan, insya Allah gak akan rugi, karena banyak banget benefit yang bakalan teman-teman terima setelah ikutan webinar ini. Atau bahkan mungkin ya, siapa tahu kan, kita sebagai sama-sama seorang akademis, pejuang mimpi, pemburu beasiswa yang hari ini di tahun 2021 ikutan webinar tentang K-Art, next year bisa take off terbang jadi mahasiswa di K-Art sendiri, atau mungkin international university lainnya ya, yang udah teman-teman incar. Honestly, kalau saya sendiri gitu, sebagai seorang mahasiswa DKV, emang pengen banget terus belajar, berkuliah, dan kalau bisa cari beasiswa supaya beban finansial juga berkurang. Dan lebih extraordinary lagi kalau itu di luar negeri. Emang kenapa sih pengen banget gitu belajar di luar negeri? Ya emang susah, tapi pasti teman-teman tahu sendiri lah, benefitnya besar banget. Bisa ningkatin personal branding lah, main udah jauh, ilmunya pun jadi lebih banyak, dan tentunya itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa sekali. Sebenarnya banyak banget sebetulnya ya, yayasan, perusahaan, bahkan program pemerintahan yang membuka kesempatan kepada kita untuk belajar berkuliah secara gratis dengan beasiswa ke luar negeri. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu program ASEAN Major Scholarship atau AMA Plus di K-Art yang membuka kesempatan untuk seluruh akademis di dunia setiap tahunnya supaya bisa berkuliah, salah satunya di Universitas Seni Nasional Korea yang juga akan kita bahas hari ini. Oke, di slide selanjutnya, Universitas Seni Nasional Korea secara global itu namanya Korean National University of Arts. Mungkin kalau di bahasa Indonesia itu bisa disingkat USNK ya. Dikenal juga kalau global singkatannya KNUA, tapi lebih populer lagi itu disingkat sebagai K-Art. K-Art ini adalah universitas nasional yang terletak di Seoul, Korea Selatan. K-Art didirikan pada tahun 1993 oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea sebagai satu-satunya universitas seni nasional dengan tujuan untuk menjadi lembaga terkemuka yang mengembangkan seniman di dunia. K-Art sampai sekarang sudah memiliki 26 departemen atau jurusan di 6 sekolah atau fakultas. K-Art didirikan berdasarkan undang-undang pada tahun 1993. Sejarahnya nih ya, pada tahun 1990, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Korea itu mengumumkan akan diadakannya proyek 10 tahun untuk pengembangan budaya, dan pendirian lembaga seni nasional adalah salah satu kriteria ketentuan penting dari proyek ini.
Sampai awal 1980-an di Korea, tidak ada universitas khusus yang mengabdikan seluruh kurikulumnya untuk usaha artistik. Oleh karena itu, banyak seniman pemula yang ingin melanjutkan pencarian seni mereka melalui pelatihan profesional ke luar negeri. Pengumuman penilaian K-Arts ini pada tahun 1900 sekaligus merupakan pengungkapan dan manifestasi kemakmuran seni di Korea. K-Arts ini adalah satu-satunya universitas nasional di Asia yang didedikasikan sepenuhnya khusus untuk mempersiapkan seniman muda berbakat sebagai profesional semua genre seni. Oke, lanjut di slide berikutnya. K-Arts ini terdiri dari 6 sekolah independen atau fakultas, tapi masih korelatif, yang artinya dari satu fakultas ke fakultas lain itu masih saling berhubungan. Fakultasnya itu ada sekolah musik, sekolah drama, sekolah film, TV, dan multimedia, sekolah tari, sekolah seni visual, hingga sekolah seni tradisional Korea. K-Arts menawarkan program sarjana dan magister di setiap jurusannya, sambil memberikan program pelatihan prasekolah untuk siswa muda yang menjanjikan. Pada tahun 2003, data mencatat bahwa siswa yang terdaftar di K-Arts itu sudah sekitar 2.600-an, dan lebih dari 730 profesor dan dosen mengajar di studio dan ruang kelas terbaru. Nah, untuk lebih jelasnya nih, terkait bagaimana sih program studi dan lingkungan di K-Arts itu, mari kita simak video berikut. Ya, silahkan. Korea National University of Arts is one of the nation's top art schools, which was established in 1992 by the Ministry of Culture. Sports and Tourism of Korea is the only national university with the aim to serve as leading institution that cultivate artists from all over the world. Korea National University of Arts is made up of 3 Seoul-based campuses: the Seokkwang campus, the Seocho campus, and Daeangno campus. K-Arts has a total of 26 departments and 6 schools: the School of Music, School of Drama, School of Film, TV and Multimedia, School of Dance, School of Visual Arts, and the School of Korean Traditional Arts. We offer bachelor's and master's degree programs while providing preschool training programs for promising young students. As of 2003, students enrolled in K-Arts have reached a total of approximately 2,600, and more than 730 professors and lecturers are teaching in the newest state-of-the-art studios and classrooms. The art students who enroll at our university are not only from Korea, but from every corner of the world. K-Arts offers a wide range of programs as well as scholarships for students, and one of them is the AMA Art Major Asian Scholarship. The objective of the AMA Scholarship Program is to provide Asian students with the artistic talent to conduct advanced study and ability in K-Arts, in order to promote international exchange in education and mature friendship between the countries. Our university has served as home to prominent Korean artists, inspiring their creativity. It has also been fulfilling its mission of fostering and inspiring young artists blessed with great passion and potential. Scholarships are awarded to eligible undergraduate and graduate students under programs available in the following schools: School of Music, School of Drama, School of Film, TV and Multimedia, School of Dance, School of Visual Arts, and the School of Korean Traditional Arts. Hi guys, I'm from Uzbekistan. I really like in general like cultural experience because you come here, you meet so many nice and great people. Still like AMAs, we have a big great family consisted of many people from another countries. I think that's a very unique experience. I'm a student of film and I come from Kenya. The school has put me in a position whereby I can build networks, and with those networks I can be able to collaborate with people and make films. I think that's a great thing. I'm from Pakistan. My major is fine arts. You learn a lot of things here. Like if you are in your country, every time it's like your country's people around you. But when you come here, you can see Korean culture also. You can have experience of like many different countries because it's a international program. So I would recommend you should apply here and come here. Welcome to K-Arts. 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 K-Arts invites you to apply for the Art Major Asian Scholarship. Welcome to K-Arts.
Oke, kita kembali lagi ya ke presentasi di slide selanjutnya. Lanjutnya aja ya. Nah, nih, coba sekarang teman-teman lihat nih di slide selanjutnya nih, di sini. Mungkin teman-teman coba nih lihat 3 orang ini, dan mungkin ini udah agak asing banget ya bagi teman-teman. Yang pertama ada ini dia Lee Jae-hoon, yang di tahun 2021 ini sempat membuat dunia perdrakoran itu terjehun-jehun dengan aktingnya di drama SBS Taxi Driver di Jae-hoon. Terus selanjutnya, coba nih saya mau absen. Ada berapa sih ini di EXO-L yang hadir di sini? Saya yakin kayaknya ada banyak nih. Gak asing banget kan, baik itu EXO-L maupun non-EXO-L. Teman-teman pasti gak asing lah sama leader EXO 1 ini, yaitu Suho. Salah satu personel idol grup Korea yang sudah global. Dan tentunya termasuk ke perusahaan entertainment terbesar di Korea Selatan alias Big Three, yaitu SM Entertainment. Yang ini dia ada Park Sodam yang kemarin sempat booming juga karena suksesnya Korean movie Parasite yang udah banyak banget borong piala Oscar. Nah, 3 orang ini siapa yang belum tahu ayo? Kalau ternyata mereka adalah lulusan K-Art, terbukti bahwa K-Art selalu melahirkan banyak sekali artis atau seniman-seniman terkemuka di bidangnya dan banyak sekali berpengaruh ke publik. Sebenarnya banyak banget seniman atau tokoh publik lulusan K-Art yang berpengaruh sangat besar di berbagai bidang. Ini hanya beberapa contoh saja ya, yang mungkin teman-teman udah gak asing banget atau pernah mendengar namanya, pernah ngelihat di salah satu drama atau film ataupun diskografi lainnya. Kita lanjut ke slide berikutnya nih. Kita udah bahas kampusnya, sekarang kita bahas yang ditunggu-tunggu, yaitu bahas beasiswa yang sebenarnya kita sebagai akademis Indonesia ini punya kesempatan besar untuk belajar di K-Art dengan ikut program beasiswa ini, namanya AMA Plus Scholarship. Beasiswa yang dikenal dengan nama Art Major ASEAN Plus Scholarship atau AMA Plus ini diselenggarakan oleh K-Art untuk pelajar dari negara terdaftar yang memiliki minat dan bakat di bidang seni. Beasiswa ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia agar nantinya bisa melahirkan seniman yang dapat mendukung promosi karya serta pendidikan seni di negara-negara berkembang. Benefit yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman dinyatakan lolos seleksi, yaitu yang pertama ada tiket pesawat kelas ekonomi dari negara asal ke Korea Selatan. Ini diberikan 2 kali, yang pertama untuk keberangkatan dan yang kedua untuk kelulusan atau kepulangan setelah graduate. Kedua, kita juga kalau lolos akan mendapatkan tunjangan bulanan sebesar 800.000 Korean won atau sekitar 10 juta rupiah lah, lebih tepatnya 10.134.811 per bulan. Yang ketiga, ada fasilitas pelatihan bahasa Korea intensif selama 4 bulan. Ini diadakan sebelum masuk semester reguler. Terus juga ada bantuan biaya kuliah penuh selama semester reguler. Artinya tidak diberikan lagi biaya apabila ada pengulangan atau semester tambahan. Yang terakhir ada asuransi kesehatan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tentunya emang nggak mudah banget ya untuk bisa lolos seleksi beasiswa AMA Plus ini. Salah satunya kita juga harus memenuhi persyaratan pribadi. Coba kita sekarang cek satu-satu apakah kita cocok di persyaratan ini apa enggak ya. Yang pertama yaitu warga negara yang termasuk ke dalam Low and Middle Income Country dari OECD DAC atau Development Assistance Committee. Dan data yang sudah ada, Indonesia termasuk ke dalam Low Income Country atau negara berkembang. Berarti untuk poin pertama ini kita termasuk ya karena kita merupakan pelajar Indonesia. Persyaratan pribadi kedua yaitu peserta telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMA atau sederajat bagi teman-teman yang ingin melamar program S1. Kemudian untuk teman-teman yang ingin melamar program S2 atau magister, teman-teman perlu membereskan program sarjana dulu. Selanjutnya, peserta juga perlu memenuhi keahlian bahasa Korea yang sudah ditetapkan setiap departemen. Test of Proficiency in Korean atau Score TOEFIC yang valid diperlukan. Tapi apabila tidak memungkinkan untuk mengirimkan, peserta juga boleh menggunakan sertifikat yang setara seperti yang dilakukan oleh King Sejong Institute atau lembaga bahasa Korea yang dijalankan oleh kampus di Korea dengan masa berlaku 2 tahun. Peserta juga harus memenuhi syarat keterampilan dan bakat yang nantinya dibutuhkan sebagai pengajuan portofolio. Dan terakhir, semua peserta yang dinyatakan lolos
menjadi penerima beasiswa diharapkan memasuki Korea pada akhir Oktober karena akan mengikuti kelas bahasa intensif tadi ya, fasilitas kelas bahasa Korea. Tetapi untuk pembukaan topik 6 dapat dibebaskan untuk bergabung pelatihan bahasa. Jadi bisa bergabung di Korea ketika semester sudah dimulai. Oke, di slide selanjutnya ada satu persyaratan lagi, yaitu persyaratan dokumen untuk melamar ke K-Art itu sendiri. Di sini kita melamar sebagai calon mahasiswa internasional lewat program beasiswa tadi, yaitu AMA+. Di sini juga ada timeline-nya, biasanya setiap tahun itu selalu sama, kecuali mungkin tanggalnya bisa saja berubah-ubah ya. Selanjutnya, ada beberapa dokumen yang perlu kita siapkan. Yang pertama itu ada application atau surat lamaran sebagai mahasiswa, ada juga dokumen personal statement, singkatnya personal statement itu adalah bentuk perkenalan diri yang dimuat pada sebuah karya tulis singkat sepanjang maksimum 4.000 karakter, itu sudah termasuk spasi. Tujuannya itu untuk meyakinkan panitia bahwa teman-teman itu layak jika teman-teman menjadi mahasiswa di K-Art. Nah, kenapa sih personal statement ini sering ada di seleksi beasiswa atau seleksi pertukaran pelajar masa internasional? Dikarenakan ini tujuannya teman-teman bisa menawarkan dirinya sendiri, baik dalam dunia akademis maupun non-akademis. Sistem ini juga memberikan pendaftar kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya itu unik dan layak daripada yang lain. Dokumen selanjutnya juga kita perlu membuat rencana belajar atau selama di K-Art itu nanti teman-teman akan melakukan apa saja. Selanjutnya teman-teman juga perlu mendapatkan hasil tes kesehatan dari rumah sakit atau instansi kesehatan. Tidak kalah penting juga, teman-teman perlu punya 3 surat rekomendasi yang ditandatangani dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pengiriman. Rekomendasinya bebas, bisa dari siapapun, tokoh publik, pemerintahan, atau seorang yang punya jabatan, contohnya dari rektor kampus atau kedutaan besar. Kita juga harus melampirkan letter of consent, yaitu sebuah surat izin yang harus dibawa bila mana teman-teman berpergian ke luar negeri. Isinya bisa pernyataan izin dari orang tua teman-teman atau wali maupun keluarga lainnya bahwa mereka itu mengizinkan teman-teman untuk pergi ke luar negeri atau berkuliah di Korea Selatan. Selanjutnya, kita juga perlu memberikan ijazah SMA resmi atau sertifikat kelulusan, atau bagi teman-teman yang ingin melamar magister, maka teman-teman perlu melampirkan sertifikat kelulusan dari universitas sebelumnya yang sudah terdaftar, dan harus sudah diterjemahkan dan diaktakan dengan baik oleh Korean Konsular atau sudah dilegalisasi. Selain ijazah juga perlu juga dilampirkan transkrip nilai akademik atau rapot sekolah yang sudah diterjemahkan dan diaktakan pula. Jangan lupa untuk salinan pasportnya dan juga salinan asli untuk bukti kemahiran bahasa bagi teman-teman yang lolos topik level 6. Selanjutnya yang paling penting yaitu kita harus membuat portofolio. Portofolio ini bisa dibuat bebas dalam berbagai bentuk, bebas pokoknya sekreatif mungkin sesuai dengan jurusan yang teman-teman lamar. For example nih, saya ingin melamar di jurusan seni rupa. So, saya bisa membuat karya oil painting atau lukisan minyak di kanvas sebagai bahan untuk portofolio tersebut. Atau mungkin contoh lainnya, kalau saya ingin melamar di jurusan musik, saya bisa menciptakan instrumen dan alat musik itu instrumen dari alat musik dan itu disajikan dalam format audio atau MP3. Dan terakhir, kita juga bisa melampirkan surat keterangan pengalaman kerja, award, penghargaan, ataupun prestasi yang sudah pernah kita capai sebagai poin plus dari penilaian. Nah, lanjut di slide berikutnya, kita sudah nih bahas lingkungan kampusnya, terus beasiswanya juga udah. Sekarang tidak kalah pentingnya nih, kita bahas gimana sih kita nantinya kalau lolos harus merantau alias mengatur akomodasi kita sehari-hari di Korea. Dan ini sering sekali banyak ditanyakan terkait berkuliah di luar negeri. Tentunya akan ada banyak perbedaan ya antara lingkungan di Indonesia dan lingkungan di Korea Selatan. Salah satunya yaitu yang paling penting penggunaan mata uang. Mata uang di Korea Selatan itu KRW atau Korean won. Nilai 1 won itu sekitar 13,9 rupiah. Standarnya ya bagi mahasiswa Korea Selatan itu biaya hidup mereka itu sekitar 300.000 sampai 400.000 won atau sekitar 4-5 juta lah per bulan. Itu standar ya, teman-teman. Tapi tadi kan, benefit beasiswa AMA Plus itu dapat uang saku sekitar 800.000 Korean won atau 10 jutaan lah kalau dirupiahkan.
Berarti itu udah 2 kali lipat dari nilai standar teman-teman mahasiswa di sana. Hebat banget dong program beasiswa ini, mantap nih. Untuk biaya makan, kalau teman-teman pengen makan di restoran itu biasanya kisarannya sekitar 6.000 sampai 12.000 won. Sementara kalau teman-teman pengen hangout, nongkrong, ngopi di kafe, itu sanggup membeli secangkir kopi dengan harga 5.000 won. Ada juga alternatif lainnya yang lebih hemat dan tidak kalah enak dengan restoran, yaitu makan di warung, atau istilahnya kalau di Indonesia warteg ya. Itu juga bisa jadi pilihan buat mahasiswa di sana. Kisaran harganya itu ada nih ya, contoh makannya ada kimbap itu tidak 1.800 won, ada juga bulgogi itu 5.000 won, ramen atau mie 4.000 won dengan 2 seat dishes, dan juga menu andalan lainnya tuh bibimbap dengan 5 seat dishes itu 5.500 won. Selain itu juga ada alternatif lainnya bagi teman-teman yang suka jajan nih. Street food Korean itu rata-rata jajanan di sana adalah harganya 3.000 won. Ada juga tips bagus lainnya untuk mendapatkan makanan dan minuman yang lebih murah lagi, yaitu dengan berwisata di dekat kampus, teman-teman. Bisa juga dekat kampus atau dekat kafeteria teman-teman, karena biasanya toko-toko dekat kampus itu menyajikan makanan yang lezat dan harganya juga bersahabat, alias harga mahasiswa. Biaya makan dekat kampus itu, biaya makan biasanya itu sekitar 15.000 won per hari. Jadi secara garis besar ya, pengeluaran yang bisa dikeluarkan untuk makan itu maksimal paling besar sekitar 450.000 won lah untuk biaya makan per bulannya. Lanjut lagi untuk tempat tinggal, ada beberapa pilihan tempat tinggal yang dapat teman-teman pertimbangkan sebagai rekomendasi kalau teman-teman studi di Korea Selatan. Ada asrama, itu punya universitas, kemudian ada juga Hasukjip dan Gosiwon. 3 tempat itu merupakan tempat yang paling populer, terjangkau, dan sangat direkomendasikan untuk mahasiswa. Yang pertama itu asrama. Asrama merupakan salah satu pilihan terjangkau. Selain itu juga asrama juga merupakan inventaris milik kampus. Beberapa asrama juga ada yang menyediakan fasilitas makan pagi dan malam, dan karena asrama ini milik kampus, jadi jaraknya juga dekat dengan universitas, tapi tidak diperbolehkan untuk masak di dalam kamar, karena mungkin akan memicu bahaya lainnya. Kamarnya pun tipe sharing, alias jadi teman-teman akan memiliki roommate atau teman sekamar, dan jenis kamarnya pun beragam, bisa 2 orang per kamar, 4 orang, bahkan juga ada yang 6 orang per kamar. Ada juga fasilitas tambahan biasanya di gedung asrama, seperti ruang gym untuk berolahraga, ruang makan bersama, kafetaria, hingga laundry. Biaya sewanya juga itu sudah termasuk ke dalam biaya listrik dan air, jadi tidak perlu bayar lagi ya. Dan rata-rata untuk biaya sewa per bulan asrama itu sekitar 170.000 won sampai 500.000 won per bulan. Alternatif kedua itu ada Gosiwon. Gosiwon ini memiliki konsep yang sama dengan kos Indonesia. Kalau teman-teman sudah nonton nih serial Stranger from Hell, nah tempat tinggal yang ditemani si main aktornya itu adalah Gosiwon. Tapi itu Gosiwonnya yang sangat di bawah standar ya. Hal-hal yang perlu diketahui soal Gosiwon itu, Gosiwon itu merupakan gedung yang bertingkat kamarnya, di mana kamar pria dan wanita dipisah alias beda lantai. Tapi ukurannya juga lebih sempit dibanding asrama, biasanya itu sekitar 2 kali 3 meter. Jaraknya juga dekat dengan kampus dan diperbolehkan untuk masak ke dalam kamar. Tipe kamarnya itu pribadi sendiri, tapi kamar mandinya ada 2. Yang pertama ada tipe sharing, kamar mandinya itu bersama, atau kalau di kosan Indonesia istilahnya kamar mandi luar, ada juga kamar mandi pribadi atau kamar mandi dalam. Fasilitas tambahannya pun ada biasanya di gedung Gosiwon, seperti ruang makan atau laundry. Biaya sewanya itu rata-rata lebih murah daripada asrama, sekitar 150.000 won sampai 400.000 won per bulan. Alternatif terakhir yang nggak kalah direkomendasikannya juga untuk mahasiswa, yaitu ada Hasukjip. Hasukjip ini punya konsep yang sama dengan homestay, di mana teman-teman ini bisa berbagi tempat tinggal dengan mahasiswa heterogen dari berbagai universitas. Pemilik rumah atau ibu kos istilahnya ya, biasanya menyediakan makan pagi dan malam. Terus benefit lebih dari Hasukjip ini, diberikan kesempatan untuk berkenal lebih dengan banyak orang, karena itu tadi penghuninya itu heterogen ya, dari berbagai universitas. Dan diperbolehkan untuk mengundang tamu ke dalam kamar. Tapi lokasinya itu biasanya tidak terlalu dekat dengan kampus tertentu, karena ya itu tadi penghuninya kan heterogen dari berbagai kampus. Biaya sewa rata-ratanya itu sekitar 450.000 won per bulan.
Nah, dari ketiga rekomendasi tempat tinggal tadi, semuanya punya harga yang bervariasi, dan itu benar-benar tergantung sama fasilitas yang disediakan. Oke, itu dia tadi informasi yang bisa saya bagi teman-teman terkait K-Art dan AMA Plus atau beasiswa yang bisa kita raih selaku akademis yang implement kuliah di K-Art. Nah, selanjutnya, ternyata di Indonesia sendiri ada satu orang yang pernah melanjutkan kuliahnya, program magister di K-Arts, yaitu Tami Kartanegara, seorang reporter TV yang sudah terkenal. Hanya saja beasiswa yang dia dapatkan itu dulu namanya beasiswa profesional, bukan AMA Plus seperti yang kita bahas sekarang. Sekarang coba deh kita mari dengar pengalaman beliau dan apa saja yang ia dapatkan di K-Art, yang tentunya masuk K-Art itu dengan beasiswa butuh perjuangan yang banyak ya. So, kita lihat ya bersama-sama Kak Tami Kartanegara ini. To dream kali ya, maksudnya harus berani untuk mimpi, jangan nyerah. Harus berani untuk bermimpi. Itu sih pesan singkat Tami Mauliana Kartanegara. Yes, Tami merupakan penerima beasiswa profesional di Korea National University of Art 2010 lalu. Siapa sih yang nggak tahu, Korea National University of Art ini merupakan sekolah seni negeri terbaik di Korea Selatan. Untuk masuk ke universitas ini tidak mudah. Tami merupakan satu-satunya perwakilan Indonesia dari 5 negara dunia seperti Turki, Brasil, Thailand, hingga Argentina. Wah, keren ya. Sebenarnya kalau beasiswa di Korea Selatan itu aku dari zaman kuliah 2010 kebetulan keterima di student exchange. Aku waktu itu di Unpad. Nah, aku ikut seleksi untuk pertukaran pelajar. Pertama itu memang interestnya di situ pertamanya tahun 2010, dan aku ya kebetulan alhamdulillah dari banyak fakultas di Unpad itu cuma keterima 5 orang dan aku termasuk salah satunya gitu. Nah, keterima dan di sana beasiswa dari Korean Government Scholarship Program selama 8 bulan di sana belajar udah, tapi ternyata setelah aku pulang dan lulus bland. Grammarly's cutting-edge technology helps you craft dream ya, maksudnya harus berani untuk
menyerah. Harus berani untuk bermimpi. Itu sih pesan singkat Tami merupakan penerima beasiswa profesional di Korea National University of Art 2010 lalu. Siapa sih yang nggak tahu, Korea National University of Art ini merupakan sekolah seni negeri terbaik di Korea Selatan. Untuk masuk ke universitas ini tidak mudah. Tami merupakan satu-satunya perwakilan Indonesia dari 5 negara dunia seperti Turki, Brasil, Thailand, hingga Argentina. Wah, keren ya. Beasiswa di Korea Selatan itu aku dari zaman kuliah 2010 kebetulan. Itu cuma diterima 5 orang. Halo Kak JJ, sudah masuk kah? Presentasinya sudah ada Kak JJ. Boleh dilanjut ya. Halo Kak JJ, sudah ada kah? Oke. Masih gangguan sepertinya Kak JJ. Halo Kak Via, udah terdengar Sudah. suara. Sudah ada. Maaf ya teman-teman, tadi wifi-nya tiba-tiba mati. Oh iya. Yo, silakan boleh dilanjut Ini ya. tadi kita tampilin video dulu. Oh, iya. Aku tampilin.
to dream kali ya, maksudnya Korea, Tami juga banyak membuat video dokumenter, liputan berita. Dalam videonya, Tami kerap menceritakan kesulitan dan tantangan apa aja yang dihadapi saat mengenyam pendidikan dan kalau mau kuliah di nggak ada, tapi selama 3 bulan gitu, tapi memang ditekankan ini ya, tapi kalau misalnya kamu tetap dan memang masuk kriteria mereka gitu. Dan sekali lagi kalau mana harus pakai dengan kalian itu di sana biar di sananya ntar nggak kaget. Maksudnya aku jadi kita hidup di sana kita aman. Aku mau pulang jam berapa? Ciu gitu nggak? sebelumnya Tami Mauliana mengawali karirnya sebagai wanita lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran ini selain menceritakan budaya masyarakat, Tami juga berbagi cerita soal kuliner. Lama tinggal di negeri Korea. Ayam Indonesia apa sih? Aku suka ayam sih. Dan yang ayam-ayam yang rasa-rasa itu loh, yang ada rasa di sana tuh rasa yang bujang, ada rasa-rasa ayam yang pokoknya beda sih rasa ayam Korea sama yang di sini. Maksudnya kayak kalau kita pesan ayam yang rasa-rasa makan di sana langsung beda. Di sana tuh enak banget ayamnya, nggak tahu kenapa. Bisa dapatkan di Korea National University of Arts adalah kesempatan yang perjuangan keras yang amat menghasilkan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa mengatami setiap kali? Harus berani ada misalkan pengen dari awalnya tapi kalau mimpi harus total dan harus percaya jalan dari jalan sana. Oke teman-teman, kita langsung misalnya pecah-pecah, nanti aku kirim link YouTube-nya ke grup chat di WA. Nah, oke, kita memasuki Q&A nih. Jadi panitia udah memilih dari banyak pertanyaan, kita seleksi yang terbaik dari seluruh peserta melalui Google Form yang kalian isi waktu pendaftaran. Kia, pertanyaannya nanti Kavia jawab ya. Oke, pertanyaan yang pertama dari Kak Renata. Apakah jurusan di sana sudah mendapat prestasi bergengsi yang meyakinkan akademis di Indonesia, dan mengapa beasiswa ini menarik untuk diambil? Oke, langsung saya jawab ya Kak JJ ya. Oke, pertanyaan dari Kak Renata. Jelas, kampusnya itu sudah diakui secara internasional, bahkan tadi juga ya sudah disebutkan bahwa sampai sekarang KART itu merupakan satu-satunya universitas seni di Asia yang mendedikasikan khusus seluruhnya untuk mempersiapkan seniman muda berbakat untuk profesi semua genre seni. Nah, itu salah satu prestasinya. Ada juga prestasi yang berbentuk penghargaan, juga gak kalah banyak.
Terus juga bukan cuma prestasi dari kampusnya sebenarnya, mahasiswanya di dalamnya pun seringkali mendapat prestasi bergengsi internasional. Contohnya ya, saya pernah membaca, kalau nggak salah, untuk pertama kalinya dalam sejarah musisi Asia, mahasiswa dari K-Art, kalau saya namanya Kim Sun-wook itu memenangkan salah satu dari 3 kompetisi piano top dunia tahun 2006 pada bulan Juni. Kompetisi di piano tersebut namanya International Leads. Dan setelah mahasiswa ini memenangkan kompetisi tersebut, berhak menandatangani kontrak dengan Asconas Hall yang juga diberi kesempatan untuk tampil dengan London Philharmonic. Itu merupakan prestasi yang luar biasa ya, internasional, dan sudah diakui, mahasiswa itu sudah diakui oleh musisi terkenal di dunia. Itu ya untuk pertanyaannya, untuk jawabannya dari pertanyaan Kak Renata tadi. Oke. Oke, Kak Via, lanjut pertanyaan kedua dari Kak Herbelin Raisa. Halo Kak, saya mau tanya tentang beasiswa AMA Plus ini ada nggak? Kalau ada aja ya Kak ya? Oke, kelebihan dan kekurangan dari beasiswa. Oke, pertama kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang paling besar dan menonjol dari beasiswa AMA Plus itu tadi sudah dibahas, yaitu uang sakunya besar. Dan bahkan kalau tidak salah ya, AMA Plus ini masuk ke tiga dalam kategori beasiswa yang emang menyediakan uang saku yang paling besar. Selain dari uang sakunya, secara pribadi juga saya menilai kelebihan yang dari beasiswa itu, kelebihannya itu tidak banyak aturan atau kontrak, tidak seperti beasiswa LPDB dari pemerintah alias beasiswa intern. Itu kalau tidak salah ya, beasiswa LPDB itu banyak kontraknya, salah satunya diatur kapan waktu pulangnya atau harus kembali ke Indonesia dalam beberapa waktu yang telah ditetapkan. Kalau beasiswa AMA ini tadi jelaskan tidak ada ya, tidak aturan mengenai waktu kapan pulang atau berangkat, kecuali bagi teman-teman yang ingin mengikuti kelas bahasa, jadi harus datang ke Korea itu lebih awal. Terus ada juga kelebihan selanjutnya dari beasiswa AMA Plus ini. Nah, beasiswa AMA Plus ini hanya diperuntukkan untuk pelajar di negara berkembang saja. Jadi menurut saya ini bisa jadi kelebihannya karena bisa meminimalisir kita dari persaingan berat dengan mahasiswa dari negara maju. So, opportunity juga jadi buat kita jadi lebih luas lagi kan. Untuk kekurangannya, gimana ya? Untuk kekurangannya sendiri ya, menurut saya pribadi mungkin hanya satu aja ya, yaitu belum adanya gitu media resmi di berbagai negara termasuk di Indonesia yang mempublish atau memegang khusus informasi terkait pelamaran beasiswa AMA di K-Art. Walaupun sebenarnya kalau kita berinisiatif mencari informasi di internet itu banyak banget yang emang udah trusted informasinya. Cuma kan kalau emang ada satu media khusus yang menyiarkan informasi ini di Indonesia itu akan lebih baik supaya juga kita gitu selaku pencari informasi itu terhindar dari kekudetan atau kurang update. Itu ya pertanyaan dari Kak Herbelin Raisa. Itu jawabannya dari saya untuk kelebihan dan kekurangan dari beasiswa AMA. Oke. Terus ada lagi nih. Nah, ini yang pertanyaan ketiga, pertanyaan dari Kak Jonathan Fibian. Apa saja yang harus kita lakukan untuk melamar beasiswa tersebut? Dan surat rekomendasi apa saja yang diperlukan? Oke, terkait yang perlu dilakukan, yang harus dilakukan itu tadi, harus memenuhi persyaratan pribadi dan dokumen. Dan untuk memenuhi persyaratan pribadi dan dokumen itu, kita harus dipersiapkan sematang mungkin, terutama di bagian portofolio. Nah, untuk surat rekomendasi ini bebas sebenarnya. Tapi semakin bagus kualitas surat tersebut, maka semakin besar pula peluang kelolosannya. Sebenarnya apa sih gitu emangnya yang menentukan kualitas surat tersebut? Kita lihat siapa yang menandatangani atau siapa yang merekomendasikan. Akan menjadi sebuah poin besar gitu, atau nilai plus kalau teman-teman itu berhasil melamar dengan mengikut surat rekomendasi dari Kementerian Kepemudaan atau Pendidikan gitu, tokoh seniman terkemuka, Kedutaan Besar Korea di Indonesia, atau bahkan mungkin dari Presiden. Jadi 3 surat rekomendasi itu bebas dari siapapun, tapi jelas kualitasnya itu tergantung dari siapa yang menandatangani atau merekomendasikan. Itu ya jawabannya dari saya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Dari
Kak Muhammad Wais Irhad. Bagaimana sih tips menjadi akademisi yang baik supaya memperoleh beasiswa tersebut? Lalu apa saja yang harus dilakukan ketika sudah menjadi penerima beasiswa dari Amapels ini, Kak? Wah, oke. Tipsnya itu sebenarnya kita perlu memodalkan satu aja ya, yaitu persiapan. Kita perlu persiapan apa yang diperlukan selain dokumen persyaratan pribadi tadi itu. Kita juga perlu mempersiapkan yang namanya mental, fisik, prestasi, portofolio, bakat, bahkan finansial itu kita perlu siapkan sejak dini. Kemudian kalau teman-teman nih sudah dinyatakan menjadi mahasiswa KR lewat program Amapels Scholarship, tentunya harus bertanggung jawab loh ya atas apa yang diberikan, karena nggak mudah banget loh, dan semua orang itu nggak bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi kita dituntut untuk bertanggung jawab atas yang kita dapatkan. Selain itu, biasanya setelah dinyatakan lolos, mahasiswa juga akan menandatangani kontrak khusus penerima beasiswa, dan itu harus dipatuhi selama menerima beasiswa tersebut. Kalau dilanggar, pastinya ada sanksinya. Bahkan tidak menutup kemungkinan status penerima beasiswa itu dicabut atau dialihkan ke orang lain. Jadi itu tips dan apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima beasiswa itu. Terus juga nih. Oke, Kak, terima kasih. Oh iya deh. Masih ada. Ada tambahan nih Kak JJ sebenarnya. Lanjutin nggak? Ya, ada tambahannya sedikit. Bagi teman-teman nih ya, kan tadi kita perlu mempersiapkan sejak sekarang ya kalau bisa. Termasuk saya juga yang emang kayak art sama mau itu memang incaran saya gitu, pengen juga. So solusinya gitu, kita bisa banget inisiatif, terus pantengin informasinya lewat internet, atau bisa juga teman-teman nih kalau punya sosmed, follow berbagai akun yang sering menginfokan tentang beasiswa ini, seperti akun Kejar Mimpi, Skuter, Pemburu Beasiswa, Beasiswa Korea, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa ya untuk cross-checking ke website resmi atau official akunnya untuk meyakinkan kita kalau informasi itu benar-benar ada dan terkonfirmasi oleh official akunnya sendiri. Itu ya, terima kasih. Oke, Kak. Sorry tadi. Ya. Oke, teman-teman. Sebelumnya kita masuk ke sesi dokumentasi nih, teman-teman. Biar bisa masuk ke satu frame. Nanti aku hitung. Oke, teman-teman, ayo on cam yuk. Biar semuanya ada di frame-nya, biar semua. Oke, aku hitung ya, teman-teman. Panitia siap ya, yang screenshot. 1, 2, pose yang cantik, yang ganteng dulu. 1, 2, 3. Satu, dua. Oke, udah. Nah, oke teman-teman, untuk pemenang door prize dari seminar kita kali ini dipilih dari pertanyaan-pertanyaan menarik tadi ya, yang udah muncul di PPT tadi. Teman-teman yang merasa pertanyaannya tadi udah masuk di PPT, bisa konfirmasi ke admin WA untuk menerima hadiahnya ya teman-teman.
Oke semuanya, baik semua para partisipan, terima kasih banyak telah waktu dan tempat untuk menghadiri webinar kami hari ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita bertemu di webinar selanjutnya. Untuk link teman, nanti kalian bisa isi dan bisa klaim sertifikatnya. Yang semuanya, terima kasih.